Oke, nah selanjutnya di sini kita pasang filternya. Kemudian jadi ini filter saya gunakan 15 gram. Bisa juga ada yang lebih agak kecil dari sini. Kita pasang, setelah kita pasang filternya kita hubungkan ke pipa kondensor. Kemudian kita las kembali. Ini adalah penyambungan filter ke pipa kondensor. Pastikan tidak ada yang bocor. Jadi filter ini bisa dibeli di toko elektronik, harga sekitar 10.000. Ini fungsinya untuk berubah cairan batunya dari panas menjadi dingin. Oke, setelah kita las, di sini kita coba hidupkan dan ini posisi hidup. Kita lihat tekanan apakah ada kebocoran. Kita tutup lubang yang bawah filter. Nah, setelah tidak ada kebocoran, selanjutnya ini adalah pipa yang terhubung ke atas freezer atau biasa disebut pipa evap. Ini adalah pipa yang terhubung ke evap freezer. Ini kita sambungkan dulu ke kompresornya. Sebelumnya kita bersihkan dulu menggunakan kertas pasir. Lalu kita paskan, setelah itu kita las kembali. Oke, ini saya menggunakan kain basah agar tidak terkena ke bagian dinding kulkas dari hawa panas pengelasan, dan agar tidak terkena spare part kompresornya. Jadi ada berbagai cara, bisa menggunakan kain basah atau kepala las tersebut bisa diberi tambahan proteksi tambahan atau seperti nikel, jadi apinya tidak menyebar kemana-mana. Saya sini menggunakan kain basah, kemudian kita las, kita sambung seperti biasa.
bocor dia sistemnya menghisap dan kerjanya menghisap. Selesai kita sambung, setelah kita las ini kita pastikan pengasarannya sampai merata, tidak ada kebocoran. Oke, setelah selesai kita sambung pipa EVAP-nya. Selanjutnya kita las. Selanjutnya kita akan menyambung atau menghubungkan pipa kapiler. Jadi pipa yang kecil seperti kawat ini namanya pipa kapiler. Dia akan terhubung ke bagian ujung filter yang kita sambung tadi. Pipa kapiler ini juga terhubung ke atas bersamaan dengan pipa EVAP tadi. Dia cara kerjanya menghisap hasil yang diolah dari filter tadi berupa cairan atau sistem pendingin. Nah, ini adalah filter ini sebelum kita hubungkan ke kapiler ini, sebelum kita hubungkan ke filter, pastikan lubangnya itu betul-betul terbuka lebar. Nah, alat untuk memotongnya itu adalah tang kapiler, dia khusus untuk memotongnya. Kalau pakai pisau biasa dia tidak bisa lebar, dan khususnya dia harus lebar dan lancip. Setelah kita dapat lubangnya seperti itu, baru kita hubungkan ke filternya. Setelah itu kita las, dan dia jangan memasukkan kapilernya ke dalam filter itu jangan terlalu panas ke bagian filter yang di dalam, dan jangan terlalu sedikit masuk ke kapilernya. Kurang lebih dia sekitar 2 cm. Untuk ini kita las kapilernya. Oke, selesai kita las. Kemudian kita rapikan posisinya, jangan sampai ada yang patah. Kita harus rapikan, kita geser pelan-pelan. Nah, setelah kita hubungkan kapilernya, sekarang kita akan memasang yang namanya pentil. Ini adalah pentil untuk mengisi freonnya atau mengisi obatnya atau mengisi refrigen. Nah, ini saya menggunakan pipa kapiler yang lebih besar untuk dihubungkan ke pipa kompresor. Jadi ada beberapa cara. Biasa ada juga orang bisa menggunakan pipa yang besar langsung ke kompresor. Nah, saya menggunakan perantara pakai pipa kapiler agar pada saat pengisian selesai, proses penutupannya mudah karena pipanya kecil, mudah ditutup. Oke, kita las, kita pasang pentilnya. Udah selesai kita las. Ini saya potong videonya. Setelah selesai dilas, sekarang kita akan mengisi obatnya.
Jadi untuk mengisi obat kulkas itu sebelumnya banyak prosesnya, bukan langsung mengisi obat kulkas itu seperti mengisi air di dalam aqua atau sejenisnya, tapi banyak proses pengelasan, penyambungan, barulah sekarang mengisi obatnya. Nah, untuk mengisi obat kita di sini menggunakan manipul. Ini namanya manipul. Saya menggunakan manipul jenis 3 lubang, tetapi saya menggunakan 2 lubang saja yang di bawah. Nah, ini adalah mesin vakum. Sebelum mengisi obat kita harus vakum dulu. Vakum itu dikosongkan dulu semua udara yang ada di dalam pipa yang terhubung ke kompresor. Jadi dia harus dikosongkan menggunakan mesin vakum. Ada juga orang bisa menggunakan vakum body tanpa menggunakan mesin vakum. Nah, ini setelah divakum dia menunjukkan sampai dia ke 0 jarumnya. Jadi ini yang katup sebelah